warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan membagikan video pembelajaran untuk mata pelajaran IPA terpadu kelas 8, yaitu bab 2. IPA terpadu kelas 8. Gerak dan gaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dengan mudah menemukan benda-benda yang sedang bergerak. Mobil dapat melaju kencang, kereta meluncur dari stasiun, dan bola yang bergulir dari lapangan saat pertandingan sepak bola. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan gerak? Bagaimana pengaruh gaya gerak suatu benda? Mari kita pelajari. Gerak pada benda. Pengertian diam dan bergerak. Diam dan bergerak adalah dua hal yang bersifat relatif. Misalkan kita berpergian dengan bus. Jika dibandingkan dengan posisi kita terhadap lingkungan sekitar luar bus atau rumah sebagai acuan, maka kita akan merasakan posisi kita berpindah tempat, yang artinya kamu sedang bergerak. Namun, jika titik acuan kita adalah penumpang yang ada di dalam bus, maka dapat dikatakan posisi kita tidak berubah atau tidak bergerak. Untuk itulah, pengertian diam dan bergerak mempunyai sifat relatif, di mana kita harus menentukan terlebih dahulu titik acuan kita. Kita lanjut. Macam-macam gerak. Jika kamu mengamati benda-benda yang bergerak, kamu dapat menemukan bahwa benda tersebut menunjukkan jenis gerak yang berbeda-beda. Contohnya, gerak mobil yang melaju lurus di jalan dan gerak kipas angin listrik yang berputar. Kita akan mempelajari beberapa jenis gerak, yaitu gerak lurus dan gerak melingkar. Pertama, gerak lurus, yaitu pergerakan di mana kondisi pergerakannya lurus. Contoh, mobil yang sedang melaju di jalan raya. Kedua, gerak melingkar, yaitu gerak pergerakan di mana kondisi pergerakannya memutar. Contoh, gasing yang sedang berputar. Kita lanjut. Besaran gerak lurus. Ketika kita melihat mobil yang sedang melaju, tentunya mobil tersebut memiliki kecepatan tertentu. Kecepatan tertentu pada laju mobil itulah disebut dengan percepatan. Jarak dan perpindahan. Dalam keseharian kita, sering mendengar istilah jarak. Jarak termasuk dalam besaran panjang dan memiliki satuan SI dalam meter. Selain memperhatikan jarak yang ditempuh, dalam kajian fisika kita juga harus memperhatikan arah yang dituju, yang disebut perpindahan. Kita lanjut. Jarak dan perpindahan. Kalian dapat melihat gambar yang ada di tampilan kalian. Untuk memahaminya, pengertian jarak dan perpindahan, coba perhatikan gambar. Jika kalian berjalan, maka jarak yang ditempuh lebih besar daripada perpindahan yang terjadi. Pada contoh tersebut, pejalan kaki menempuh jarak 15 km, tetapi perpindahannya hanya 10 km. Karena jarak ini diukur dari kedudukan awal A ke kedudukan akhir C. Jadi, singkatnya, ketika kalian bergerak atau berjalan, maka jarak yang ditempuh pasti lebih besar karena pasti akan menyesuaikan lokasi. Sedangkan kalau perpindahannya, kalian pasti akan mencari titik terpendek dari titik A ke kedudukan akhir C. Oke, sudah mengerti? Kita lanjut. Kelajuan dan kecepatan.
Kelajuan merupakan perubahan jarak terhadap waktu. Secara sistematis, kelajuan dapat ditulis sebagai berikut. Kelajuan sama dengan jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Besaran kelajuan menunjukkan seberapa cepat benda bergerak. Dalam jarak tempuh yang sama, benda yang lajunya cepat akan lebih cepat sampai daripada benda yang lajunya lambat. Dalam SI atau satuan jarak adalah meter dan waktu adalah sekon, sehingga satuan kelajuannya adalah meter per second. Persamaan kelajuan di atas berlaku untuk benda yang bergerak dengan kelajuan tetap. Namun kenyataannya, sebagian besar benda tidak bergerak dengan kelajuan tetap. Terkadang dipercepat, misalnya pada jalan menurun, dan terkadang diperlambat, misalnya pada jalan menanjak. Dengan demikian, berlaku kelajuan rata-rata. Secara matematis, kelajuan rata-rata ditulis sebagai berikut. Kelajuan rata-rata sama dengan total jarak tempuh dibagi total waktu tempuh, di mana simbolnya kelajuan rata-rata V bertopi sama dengan S total dibagi T total. Oke, kita lanjut. Kelajuan dan kecepatan. Kecepatan merupakan perubahan perpindahan terhadap waktu. Jadi kecepatan merupakan kelajuan dalam arah tertentu. Secara matematis, kecepatan dinyatakan dengan persamaan. Nah, kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu tempuh. Seperti halnya kelajuan, kecepatan rata-rata dinyatakan pada persamaan berikut. Nah, kalian bisa lihat. Oke, kita lanjut. Percepatan. Perubahan kecepatan terhadap waktu disebut percepatan. Misalnya, sebuah mobil di titik A bergerak dengan kecepatan 2 meter per second ke arah timur. Ketika pengemudi menginjak pedal gas, maka mobil akan bergerak semakin cepat. Misalnya, 4 meter per second di B, 6 meter per second di C, dan 8 meter per second di D. Masing-masing perubahan kecepatannya terjadi tiap second. Kalian bisa lihat gambarnya. Penjelasannya. Titik awal percepatan A sama dengan 2 meter per second. Nah, ini merupakan kecepatan awal. Kemudian, perpindahan A ke B terjadi perubahan 2 meter per second. Maka jadinya percepatan antara A ke B adalah 4 meter per second. Kemudian perpindahan dari B ke C bertambah menjadi 2 meter per second. Nah, jadi yang tadinya 4 meter per second bertambah menjadi 6 meter per second. Kemudian, perpindahan C ke D bertambah 2 meter per second. Nah, jadi pertambahannya yang tadinya 6 meter per second bertambah 2 meter per second jadi 8 meter per second. Total perpindahan dari A ke D adalah 6 meter. Dan waktu total perpindahan A ke D sama dengan 3 second. Oke, kita lanjut. Gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak benda yang lintasannya lurus dan kecepatannya tetap disebut gerak lurus beraturan atau GLB. Perhatikan gambar di bawah. Nah, berikut gambar di bawah. Persamaan gerak lurus beraturan GLB adalah S sama dengan
V kali T, di mana T adalah waktu, S adalah jarak, dan V adalah percepatan. Kemudian kita lanjut. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus yang lintasannya lurus dan kecepatannya berubah disebut gerak lurus berubah beraturan, GLBB. Gerak lurus berubah beraturan disebut juga dipercepat jika terjadi penambahan kecepatan tiap detik atau tiap second, yang artinya pada GLBB dipercepat besarannya, percepatannya bersifat positif karena ditambah. Hal tersebut terjadi karena arah perubahan kecepatannya sama dengan arah kecepatannya, sehingga arahnya bertambah. Contoh buah apel yang jatuh dari pohon, atau laju mobil yang menurun. Nah, itu terjadi pertambahan percepatan. Berikut contohnya. Di awal mobil 10 meter, kemudian bertambah 1 second jadi 12 meter, kemudian bertambah 14 meter, kemudian bertambah 16 meter. Terjadi perubahan kecepatan sehingga lebih cepat. Kemudian gerak lurus yang lintasannya lurus dan kecepatannya berubah disebut gerak lurus berubah beraturan. Disebut diperlambat jika terjadi pengurangan kecepatan tiap secondnya. Artinya pada GLBB diperlambat besaran percepatannya bernilai negatif karena ada perlambat gitu. Jadi pengurangan kecepatan. Hal tersebut terjadi karena arah perubahan kecepatannya tidak sama arahnya dengan kecepatan, sehingga kecepatannya berkurang. Contohnya, mobil yang melaju pada jalanan menanjak. Kalian bisa lihat gambarnya, yang awalnya 16 meter, kemudian turun percepatannya menjadi 14 meter, kemudian jadi 12 meter dan 10 meter. Kemudian kita lanjut. Persamaan GLBB. Pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB berlaku rumus berikut. Keterangan A yaitu percepatan atau meter per second persegi. Per second persegi. Per second pangkat 2. Kemudian V2 yaitu kecepatan akhir meter per second, dan V1 kecepatan awal meter per second, dan T selang waktu atau waktu tempuh. Hukum Newton. Hukum Newton dan gerak. Konsep gerak dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu pernah melihat mobil mogok di jalanan. Untuk menggerakkan mobil tersebut, kadang memerlukan dorongan dari belakang Untuk menggerakkan mobil tersebut, kadang memerlukan dorongan dari belakang atau tarikan dari depan. Kemudian, macam-macam gaya. Kalian bisa lihat tabel 2.2, macam-macam gaya. Ada beberapa macam-macam gaya, kalian bisa lihat dan bisa kalian baca sendiri. Pertama, gaya kontak. Gaya yang terjadi saat dua permukaan benda saling bertemu atau bersentuhan. Kemudian, gaya berat. Gaya akibat gravitasi bumi yang menarik benda. Berat pada dasarnya adalah gaya gravitasi pada benda. Kemudian gaya gesek. Gaya yang selalu berlawanan arah dengan gerak benda. Gaya itu berada di antara kedua permukaan benda yang saling bersentuhan.
Kemudian gaya tegangan. Gaya yang ada di kedua ujung tali atau pegas yang sedang direntangkan. Kemudian gaya hambatan. Gaya ini juga dikenal sebagai gaya kekentalan. Gaya ini adalah di zat cair seperti pelumas atau udara. Kemudian gaya listrik. Tarikan atau dorongan pada benda yang bermuatan listrik. Kemudian gaya magnetik. Tarikan atau dorongan antar magnet atau tarikan magnet dengan bahan magnetik. Oke, kita lanjut. Gaya dapat menggerakkan benda diam. Gaya dapat menggerakkan benda diam. Ketika gaya diberikan pada benda diam, maka gaya dapat membuatnya bergerak. Contoh, jika kamu mendorong buku yang ada di atas meja, maka buku tersebut dapat bergerak. Yang kedua, gaya dapat menghentikan atau memperlambat gerak benda. Saat kita bersepeda dan melakukan pengereman, kita dapat menghentikan laju sepeda yang mula-mulanya melambat, lama-kelamaan menjadi berhenti. Kemudian, gaya dapat membuat laju benda jadi cepat. Ketika pesepak bola menendang bola yang sedang bergerak, maka bola tersebut akan bergerak lebih cepat. Kemudian, gaya dapat merubah arah gerak benda. Ketika pemain kasti menerima bola dengan memukul, gaya yang ia berikan dapat mengubah kelajuan dan arah gerak bola. Hukum Newton. Saat kita bersepeda dan saat sepeda kita dikayuh dan kemudian kita berhenti mengayuh sepeda, maka laju sepeda akan melambat dan kemudian akan berhenti. Apakah itu berarti bahwa pada saat benda bergerak, bekerja gaya, sedangkan saat diam, tidak bekerja gaya? Pengaruh gaya benda semacam itu sudah dipelajari oleh Galileo Galilei pada tahun 1564 sampai 1642. Dalam penelitiannya, dia menemukan teori sebagai berikut. 1. Sebuah gaya akan tetap diam kecuali ada gaya yang bekerja padanya sehingga benda dapat bergerak. Kedua, sebuah benda akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap pada lintasan lurus kecuali ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, konsep gerak yang dikemukakan oleh Galileo Galilei kemudian dikaji ulang kebenarannya oleh Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727. Selanjutnya, Newton mengemukakan 3 teori tentang gerak yang kemudian dikenal dengan hukum Newton. Oke, kita lanjut. Hukum Newton 1. Benda yang diam cenderung tetap diam, dan benda bergerak cenderung bergerak. Sifat benda yang selalu mempertahankan keadaan gerak atau kedudukan awalnya disebut inersia atau kelembaman. Nah, penerapan hukum Newton pada gerak makhluk hidup dan benda. Kita telah mempelajari hukum Newton tentang gerak. Lalu adakah keterkaitan antara hukum Newton dengan gerak yang dilakukan oleh makhluk hidup? Bagaimana bentuk penerapan hukum Newton pada gerak makhluk hidup dan gerak pada benda? Berikut pembahasannya. Kecepatan gerak pada hewan. Kecepatan gerak pada hewan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya struktur tubuh hewan, bentuk tubuh, massa tubuh, dan lingkungan habitatnya. Berikut di antaranya
beberapa hewan yang akan kita pelajari. 1. Burung pelegrin. Burung pelegrin adalah burung yang dapat terbang di udara karena memiliki sayap. Sayapnya tersusun dari kerangka yang ringan dan kuat, serta otot yang kuat. Sayap elang peregrin berbentuk melengkung, sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawah sayap. Bentuk sayap yang demikian dikenal dengan istilah airfoil. Struktur airfoil pada sayap menghasilkan gaya angkat dan juga gaya dorong yang besar pada saat burung terbang di udara. Selain itu, elang peregrin juga memiliki tubuh berbentuk streamline yang sempurna, sehingga gaya hambat udaranya hampir nol. Cheetah. Seperti kebanyakan hewan darat lain, cheetah memiliki otot dan tulang yang sangat kuat. Struktur otot dan tulang yang demikian sangat diperlukan untuk melawan inersia atau kecenderungan untuk diam. Ketika melakukan aktivitas hidupnya, tidak seperti gajah atau badak yang memiliki massa tubuh besar. Cheetah memiliki bentuk tubuh yang ramping, sehingga massa tubuhnya lebih kecil. Semakin besar massa tubuh, semakin besar pula inersia yang harus dilawan. Begitu juga sebaliknya. Itulah sebabnya hewan darat bertubuh tambun atau cenderung lebih lambat gerakan tubuhnya dibandingkan hewan darat bertubuh ramping. Kemudian ikan black martin. Ikan black martin merupakan ikan tercepat di dunia. Meskipun tergolong memiliki tubuh yang besar, ukuran tubuh ikan black marlin terpanjang dapat mencapai 4,65 meter dan berat sekitar 750 kg. Ikan black marlin seperti umumnya hewan yang hidup di air, memiliki bentuk tubuh streamline. Bentuk tubuh yang demikian dapat mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air dan memungkinkan ikan tersebut meliuk-liuk di dalam air dengan menggunakan sedikit energi. Bentuk tubuh streamline pada tubuh ikan telah diterapkan oleh para ilmuwan untuk pembuatan kapal selam atau kapal laut. Berdasarkan bentuk dari ikan black martin tersebut. Oke, sekian materi pembahasan bab 2 untuk IPA Terpadu kelas 8. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, kalian bisa chat Bapak langsung via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.